Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan kesempatan kali ini saya akan saya akan berbagi pengetahuan tentang konfigurasi dan sistem LTI. Merupakan sistem konfigurasi dan sistem LTI adalah sebuah topik yang penting dalam dunia analisis sinyal dan sistem. Tapi yang akan kita bahas adalah konfigurasi dan sistem real time dan invariant atau disebut juga LTI. Dengan bantuan MATLAB, kita akan melihat bagaimana teori ini diterapkan untuk menganalisis sistem ini, sinyal, dan bagaimana kita bisa menggali lebih dalam menggunakan alat bantu ini. Nah, tujuan utama dari presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep-konsep dasar konvokasi, menjelaskan sifat-sifat sistem baterai, dan menunjukkan bagaimana materi membantu kita dalam proses implementasi serta analisisnya. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Yolisiansa dengan NIM 2304522. Dan baiklah, mari kita lanjut ke slide berikutnya untuk memahami dasar teori dari topik ini. Nah, kemudian kita masuk ke pengertian konvokasi. Konvokasi adalah operasi matematis yang sering kita temui dalam analisis sinyal dan sistem. Proses ini melibatkan penggabungan dua sinyal untuk menghasilkan sinyal baru. Ini sangat berguna untuk memahami bagaimana sebuah sistem menghasilkan output berdasarkan input tertentu. Kemudian di sini ada sistem real time invariant atau disebut juga atau sering disingkat LTI. Adalah jenis sistem yang memiliki dua sifat utama yaitu linearitas dan invariansi waktu. Nah, linearitas berarti output sistem merupakan kombinasi linear dari inputnya. Sedangkan invariansi waktu berarti sifat sistem tidak berubah meskipun ada pergeseran waktu pada inputnya. Kemudian dalam pengaplikasian kombinasi konvolasi dan sistem LTI menjadi sangat penting dalam analisis sinyal, terutama untuk menentukan respon sistem terhadap berbagai jenis sinyal input, seperti unit step, impulse, ataupun sinyal sinusoidal. Untuk memahami lebih dalam, mari kita lihat tujuan dari video ini di slide berikutnya. Nah, tujuan. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan dari video ini. Ada 4 hal utama yang ingin kita capai melalui materi dan simulasi yang akan kita bahas. Tujuan pertama adalah memahami konsep dasar konvokasi dan bagaimana konsep ini berlaku pada sistem linear time invariant atau disebut juga LTI. Pemahaman ini adalah landasan untuk analisis yang lebih kompleks. Tujuan keduanya adalah untuk mengimplementasikan konvolasi dalam domain discrete menggunakan MATLAB. Dengan MATLAB kita dapat memvisualisasikan proses ini dengan lebih mudah dan akurat. Selanjutnya kita akan menganalisis respon impuls dan sistem LTI. Respon impuls ini memberikan wawasan tentang karakteristik sistem dan bagaimana ia memproses sinyal input. Terakhir, kita akan memverifikasi dua sifat utama dari sistem LTI, yaitu linearitas dan invariansi waktu. Verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa sistem benar-benar memenuhi kriteria LTI. Dan tujuan ini, sebagian panduan, mari kita lanjutkan ke dasar teori yang akan membantu kita memahami bagaimana konvokasi dan sistem LTI bekerja. Nah, kita ke dasar dulu kemudian kita masuk ke dasar teori konvokasi. Konvokasi adalah operasi matematika yang digunakan untuk menghitung keluaran sebuah sistem berdasarkan input dan respon impuls sistem tersebut. Konvolusi ini menjadi inti dari analisis banyak sistem dalam domain waktu dan frekuensi. Untuk sinyal diskrit, persamaan konvokasi dirumuskan seperti ini. Itu ya. Nah, persamaan ini menjelaskan bagaimana setiap elemen dari input Xn berinteraksi dengan respon impuls Hn untuk menghasilkan output Jn. Nah, kemudian ada pun pada sinyal kontinu, kita menggunakan integral untuk menghitung konversi permukaannya adalah, seperti ini, perbedaannya hanya dalam integralnya. Konsepnya sama, hanya saja menggunakan operasi integral untuk domain waktu yang kontinu.
Konfigurasi ini pun sangat bermanfaat untuk memodelkan keluaran sistem dengan karakteristik tertentu. Contohnya, kita dapat menganalisis bagaimana sebuah filter mempengaruhi sinyal input, baik dalam domain diskrit maupun kontinu. Setelah memahami dasar konfigurasi, mari kita lanjutkan ke sistem LTI dan sifat-sifat pada slide berikutnya. Nah, setelah memahami dasar konfigurasi, kita akan melangkah ke sistem linear time invariant atau juga disebut dengan LTI. Sistem ini adalah inti dari banyak aplikasi analisis sinyal dan memiliki dua sifat utama, yaitu linearitas dan invariasi waktu. Linearitas berarti bahwa jika kita memberikan kombinasi linear dari dua sinyal sebagai input, maka output sistem juga akan menjadi kombinasi linear dari output masing-masing sinyal. Sebagai contohnya, jika Y1N adalah output untuk input X1N, 1N dan Y2N adalah output untuk X2N, maka untuk input Xn sama dengan A dikali X1N plus B dikali X2N outputnya. Sehingga outputnya adalah Yn sama dengan A dikali Y1N plus B dikali Y2N. Kemudian invariasi waktu. Kemudian masuk ke invariasi waktu, berarti bahwa jika kita menggeser input dalam waktu, outputnya juga akan bergeser dalam waktu tanpa perubahan bentuk. Sebagai contohnya, jika menghasilkan output menghasilkan output Yn, maka Xn dikurang K akan menghasilkan Yn dikurang K. Kemudian masuk kepada blok diagram. Ketika kita dapat melihat bagaimana sinyal input Xn diproses melalui respon input Hn untuk menghasilkan output Yn. Diagram ini membantu kita memvisualisasikan alur perprosesan sistem LTE. Selanjutnya kita akan melihat implementasi kompilasi manual dalam MATLAB. Yang terjadi ketika kita ingin menggabungkan dua sinyal dalam pengalihan sinyal digital? Jawabannya adalah kita akan melakukan kompilasi. Tapi bagaimana sebenarnya proses ini dilakukan? Dilihat di sisi kiri gambar, di sana kita memiliki kode MATLAB yang digunakan untuk menghitung konfigurasi secara manual. Di bagian ini kita menuliskan fungsi bernama conf manual yang mengikuti langkah-langkah berikut, yaitu ada inisiasi variabel ketika panjang sinyal input X dan puls H dan panjang hasilnya puls dihitung. Kemudian ada perorangan ganda dan akan menghasilkan akhir, yaitu fungsi menghasilkan sinyal keluaran Yn. Namun kita tidak akan berhenti di sini. Untuk membandingkan keakuratan fungsi manual, kita juga menggunakan fungsi bawaan MATLAB, yaitu conf. Sekarang perhatikan sisi kanan gambar. Di sini kita memvisualisasikan tiga hal penting, yaitu sinyal input Xn. Subplot pertama menunjukkan sinyal input Xn. Ini adalah sinyal yang akan dikonfigurasikan. Kemudian pada subplot kedua yaitu respon impuls Hn. Respon ini mempresentasikan bagaimana sistem merespon sinyal input. Kemudian pada subplot yang ketiga adalah yang paling menarik. Di sini kita membandingkan hasil konfigurasi menggunakan metode manual dan bawaan MATLAB. Perhatikan bahwa kedua hasil ini sangat identik. Kemudian kita masuk ke analisis sistem LTI. Dalam sistem LTI, keluaran sistem bergantung pada input dan respon impulsnya. Pada gambar ini kita akan menganalisis respon sistem LTI menggunakan operasi konfigurasi. Sistem LTI yang didefinisikan memiliki karakteristik, yaitu Yn karakteristik. Mari kita lihat bagaimana sistem ini merespon sinyal input berbentuk unit step. Koefisien dari sistem diberikan dalam bentuk respon input H yang merepresentasikan bobot masing input. Di sini ada H sama dengan 0,5, 1 dan 0,5. Sinyal input yang digunakan oleh kita yaitu adalah unit step.
yaitu sinyal bernilai 0 hingga indeks tertentu, lalu bernilai 1 setelah hal ini direpresentasikan dengan perintah. Bisa dilihat pada ini, X sama dengan 0, 1,5 dan 1, 1,16. Operasi konversi dilakukan untuk menghitung keluaran sistem YN yang merepresentasikan respons sistem terhadap input XN. Bisa dilihat pada ini, Y sama dengan cos X, H. Sehingga hasilnya akan divisualisasikan menggunakan dua subplot, yaitu untuk input XN dan yang satu lagi yaitu untuk YN. Nah, kemudian pada sisi kanannya yaitu hasil dari kode matrix tersebut. Pada hasil tersebut terdapat dua subplot, yaitu subplot input unit step dan ada output sistem LTI. Pada subplot pertama menunjukkan sinyal input unit step XN. Sinyal ini dimulai dari 0, lalu naik menjadi 1 pada indeks tertentu dan tetap 1 setelahnya. Kemudian pada output sistem LTI pada subplot kedua yaitu menunjukkan respons sistem YN. Pada awalnya nilai keluaran meningkat karena efek akumulasi dan konvolasi. Tetapi kemudian stabil setelah sinyal mencapai nilai konstan. Nah, kemudian kita masuk ke verifikasi sifat linearitas. Pada sisi kiri, pada gambar kiri yaitu kode MATLAB. Pada gambar ini kita membuktikan sifat linearitas melalui konversi konvolasi. Pada bagian pertama, kita mendefinisikan dua sinyal input, yaitu XN sama dengan sin 0,1 dikali V dikali 0 bagi 50. Nah, kemudian pada X2N sama dengan cos 0,2 dikali V dikali 0 bagi 50. Kemudian dalam konversinya dilakukan terpisah dengan respon HN dan hasilnya akan disimpan dalam Y1. Y1-nya yaitu sama dengan cos X1. Operasi yang di atas dipanggil lagi kembali, kemudian Y2 pun lakukan konversi pada X2. Kemudian ada sinyal gabungan yaitu XN, sinyal gabungan yang dihitung menggunakan kombinasi linear dua sinyal dengan bobot A sama dengan 2 dan B sama dengan 3 yang hasilnya kemudian dikonversikan dengan HN. Kemudian ada sifat linearitas yang diverifikasi dengan menghitung Y linear sama dengan A dikali Y1 ditambah B dikali Y2 yang akan menghasilkan dua subplot, yaitu subplot yaitu subplot pertama menunjukkan YN dan kombinasi sinyal dan subplot kedua menunjukkan YN dari hasil kombinasi linear output. Nah, bisa dilihat pada hasil ini. Hasil yang pertama yaitu plot pertama yang memperlihatkan YN ini adalah hasil konversi dari kombinasi sinyal input. Dan yang kedua yaitu hasil dari kombinasi linear dari output masing-masing sinyal input. Nah, kemudian kita masuk ke verifikasi time invariance. Pada time invariance, ini kita mulai dengan sinyal sinusoidal, yaitu gelombang seperti ombak di laut. Ini adalah sinyal asli, kita sebut X. Nah, sinyal X ini melewati sistem atau filter kita yang direpresentasikan oleh HN. HN sama dengan 1,2,3 dikali HN yang sama dengan 1,2,3. Outputnya kita sebut juga Y1, yaitu hasil dari X yang masuk sistem tanpa ada gangguan.
Outputnya kita sebut sebagai Y1 ya, yaitu hasil dari X yang masuk ke sistem tanpa ada gangguan. Nah, kemudian kita juga menambahkan delay, yaitu menambahkan delay sebesar 5 pada sampel X. Ibaratnya kita lambatkan sinyal input dengan menunggu 5 detik sebelum memulai. Sinyal, kemudian sinyal yang di delay tadi kita masukkan ke sistem yang hasilnya kita sebut C2. Nah, kemudian di samping kanannya yaitu hasil dari kode matrix tersebut. Pada plot pertama, pada subplot pertama adalah sebuah output Y1, hasil konversi sinyal X dengan pita H. Gelombangnya terlihat halus dan teratur. Nah, pada subplot kedua yaitu adalah output dari Y2 yang hasil konversinya sinyal yang di-delay dengan filter H. Kalau kalian perlihatkan bentuk gelombangnya sama persis Y1, hanya saja dimulai lebih lambat. Nah, kemudian kita masuk ke kelebihan konvolasi. Konvolasi memudahkan kita untuk menganalisis bagaimana sebuah sistem merespon input tertentu dengan menggunakan respon input sistem. Kita dapat menghitung keluaran tanpa harus mengetahui detail sistem secara mendalam. Metode ini juga memiliki aplikasi yang sangat luas, mulai dari pemrosesan sinyal telekomunikasi, pengelolaan gambar digital, hingga rekayasa audio. Contohnya dalam pintarisasi sinyal, konvolasi digunakan untuk memisahkan noise dan informasi yang penting. Kemudian fleksibilitas. Nah, konvolasi fleksibel karena bisa digunakan baik dalam domain diskrit maupun kontinu, sehingga dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan analisis. Kemudian ada alat analitik yang kuat. Selain itu, konvolasi adalah alat analitik yang sangat kuat. Dalam desain Piotek, kita bisa menggunakan kompilasi untuk mengontrol bagaimana sistem merespon frekuensi tertentu. Ini menjadi dasar untuk aplikasi seperti equalizer dalam audio. Nah, kemudian kita masuk ke perbandingan konfigurasi linear dan sikurar. Nah, kita juga harus perlu memahami perbedaan antara konfigurasi linear dan sikurar. Konfigurasi linear adalah pendekatan yang lebih umum untuk sinyal yang panjang, tetapi seringkali lebih lambat. Sikular atau konfigurasi di sisi lain lebih cepat karena memanfaatkan periodisitas sinyal. Namun metode ini hanya cocok untuk sinyal yang bersifat periodik atau dalam domain frekuensi seperti pada aplikasi FFT. Kesimpulannya, kita telah mempelajari bahwa konversi adalah alat utama dalam analisis sistem LTI. Dalam memahami konversi, kita dapat memprediksi bagaimana sebuah sistem akan merespons sinyal input tertentu. Kita juga mengetahui bagaimana sistem LTI dapat dimodelkan dengan dua sifat utama, yaitu linearitas dan invariasi waktu. Sifat-sifat ini membantu kita memahami perilaku sistem secara lebih terstruktur. Materai telah terbukti menjadi alat yang sangat efektif untuk memverifikasi teori ini. Melalui simulasi, kita dapat menguji beberapa konsep seperti konvolasi, linearitas, dan invariasi waktu dengan mudah. Melalui praktikum ini, kita juga memperoleh wawasan penting tentang bagaimana parameter sistem seperti panjang respon, impuls dapat mengaruhi hasil keluaran. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya analisis mendalam dalam desain sistem. Secara keseluruhan, pemahaman tentang konvolasi dan sistem LTI memberikan fondasi yang kuat untuk melangkah lebih jauh dalam analisis sistem dan sinyal.
Nah, mungkin dari terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan untuk menonton video ini. Kita telah membahas berbagai hal mulai dari dasar teori konspirasi dan sistem materi, implementasi menggunakan materi hingga kelebihan dan tantangan yang mungkin dihadapi. Harapan saya materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam, manfaat dalam mendukung studi atau pekerjaan Anda, terutama di bidang analisis sinyal dan sistem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.